Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi tentang yang pertama, yaitu pola berpikir ilmiah atau non ilmiah. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah suatu pola penyelesaian masalah secara rasional dan objektif, menghilangkan unsur subjektivitas dan melihat perkara secara netral dengan mengandalkan pendapat-pendapat para pakar yang dipercaya telah melakukan penelitian, analisis, dan melewatkan beberapa tahap kritik serta kandungan kebenarannya setelah diuji dan dipercaya. Karena pola berpikir ilmiah tidak hanya diperlukan untuk riset, tapi juga dapat dipakai untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk menanggapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat lingkungan sekitar kita. Pendekatan ilmiah akan menghasilkan kesimpulan yang serupa hampir setiap orang karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi, bias, dan perasaan. Ciri-ciri dari pendekatan ilmiah ini adalah adanya penelitian, pengembangan, proses kerja yang empiris, evaluasi. Dasar dari penelitian ilmiah yaitu menjawab pertanyaan mengapa sebagai ciri khas manusia untuk dosen PT merupakan sebuah kewajiban, sebuah conditional quick non. Berpikir ilmiah yaitu bersikap skeptik, analitik, dan kritik. Bersikap skeptik yaitu selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Berpikir analitik yaitu selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Berpikir kritik yaitu selalu mendasarkan pikiran atau pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data, analisis, akal sehat. Langkah-langkah dari berpikir ilmiah ini dengan didukung pendapat para ahli, yaitu langkah pertama dalam berpikir ilmiah adalah perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu hulu dari penelitian dan merupakan langkah yang paling penting dan pekerjaan yang sulit dalam penelitian ilmiah. Penting karena rumusan masalah adalah ibarat pondasi rumah atau bangunan atau tempat berpijak awal. Apabila salah satu menentukan dan tidak jelas batasan dalam melakukan akan menyulitkan proses selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis yaitu merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam materi, merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Langkah terakhir yaitu dalam kerangka berpikir ilmiah adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah proses penelitian. Contohnya yaitu Paijo sakit perut selama seminggu. Pendekatan ilmiahnya yaitu cari data di lapangan. Paijo makan apa? Periksa ke dokter, tes laboratorium, pengobatan. Kesimpulannya Paijo keracunan. Pendekatan non ilmiahnya yaitu pergi ke dukun, penyembuhan. Kesimpulannya Paijo terkena guna-guna. Berpikir non ilmiah yaitu berpikir non ilmiah adalah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Berpikir non ilmiah ini adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Ciri-cirinya yaitu diantaranya pendekatan non ilmiah yang banyak digunakan orang untuk memperoleh kebenaran yaitu akal sehat. Penemuan pengetahuan melalui akal sehat sering diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukan. Dengan demikian menyebabkan akal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Setelah itu, dalam pendekatan intuitif, orang menentukan pendapat mengenai suatu hal berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau diperoleh dengan cepat melalui proses yang tak disadari atau tidak dipikirkan. Setelah itu,
Pikiran kritis dan rasional kemampuan berpikir yang dimiliki manusia telah banyak menghasilkan kebenaran, baik bertolak dari pengalaman maupun melampaui dan mengatasi pengalaman. Selanjutnya yaitu perbedaan dari pendekatan ilmiah dan non-ilmiah adalah pendekatan ilmiah adalah perumusan masalah jelas, spesifik, masalah yang merupakan hal dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Setelah itu, pendekatan non-ilmiah adalah perumusan masalahnya itu kabur atau abstrak. Masalahnya tidak selalu diukur secara empiris, dapat bersifat spiritual, dan jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data lapangan. Keputusan tidak didasari pada hasil pengumpulan data dan analisis secara logis. Kesimpulannya tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Materi kedua yaitu hakikat, tujuan, fungsi penelitian pendidikan. Hakikatnya adalah riset atau penelitian adalah proses yang sistematis, logis, empiris untuk mencari kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Proses yang sistematis, logis, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah berdasarkan pada data empiris dengan metode ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Apabila penelitian dilakukan di dunia pendidikan, maka bidang yang diteliti adalah permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Karakteristiknya yaitu objektif, ketepatan, verifikatif, penjelasan ringkas, empiris, dan penalaran logis. Penelitian pendidikan berfungsi dalam banyak hal, yaitu menyelesaikan berbagai masalah tentang pendidikan yang menyangkut penguasaan bahan ajar, proses pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, penilaian sistematis, administrasi sekolah, dan lain-lainnya. Penelitian bidang ilmu dan praktik pendidikan, pendidikan teoritis, kajian filosofis, konsep-konsep pendidikan, dan lain-lainnya. Pendidikan praktis itu berdasarkan lingkungan dan kelompok usia, jenjang bidang studi. Penelitian bidang kurikulum dan pembelajaran. Penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan dan penyeluruhan. Hakikatnya yaitu ada juga penelitian bidang ilmu dan praktik manajemen pendidikan. Setelah itu, penelitian berkepentingan bukan sekedar mensintesa atau mengorganisasi hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, tetapi lebih diarahkan kepada penemuan baru. Tujuan dari penelitian pendidikan ini adalah tujuan penelitian pendidikan adalah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerapkan atau menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non-formal ataupun informal. Secara umum, beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai termasuk penelitian pendidikan antara lain yaitu pertama, memperoleh informasi baru, mengembangkan dan menjelaskan. Setelah itu menerapkan atau menerangkan, memprediksi, mengontrol suatu ubahan. Tujuan-tujuan dari penelitian secara singkat yaitu memperoleh informasi baru pada manusia. Terdapat naluri ingin tahu yang mengakibatkan manusia ingin mengetahui sesuatu di luar yang ia ketahui dengan berbagai cara. Mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas atau cermat tentang data-data permasalahan yang akan diteliti. Merumuskan teori-teori hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lain. Membuat estimasi, prediksi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala yang akan muncul. Mengembangkan dan menjelaskan, setelah itu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubah-ubahan yang di dalamnya terdapat istilah yang disebut variabel atau variabel adalah gejala yang sedang diteliti. Fungsinya adalah penelitian berperan dalam mengembangkan pengetahuan dan memperbaiki praktik pendidikan dikaitan dengan perbedaan macam-macam penelitian berkenaan dengan fungsi. Secara umum itu ada dua fungsi utama yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan
dan memperbaiki praktek. Hasil-hasil penelitian, terapan, dan evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki praktek pendidikan. Fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian yaitu berangkat dari peranan penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa secara mendasar dapat dibedakan menjadi 3 jenis macam penelitian, yaitu penelitian dasar atau research, penelitian terapan, dan penelitian evaluatif. Fungsi dari penelitian berdasarkan tujuan. Selain berdasarkan jenis-jenis atau macam-macam penelitian, fungsi penelitian juga dapat dibedakan menjadi berdasarkan tujuannya, yaitu penelitian deskriptif, prediktif, imperatif, dan eksplanatif. Dan fungsi lainnya yaitu untuk mengembangkan teori yang lebih memadai dan hasil tentang proses pendidikan serta pengoperasian usaha. Materi selanjutnya yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan gabungan atau mix. Pada penelitian kuantitatif, penelitian atau pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang memandang tingkah laku manusia, dapat diramal dan objektif, dan dapat diukur. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan masalah, identifikasi masalah, batasan, rumusan yang akurat, serta penetapan populasi dan sampel. Karakteristiknya yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rancangan terstruktur, formal, dan spesifik, dan memiliki rancangan operasional yang mendetail. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Peneliti sebelumnya turun ke lapangan harus memastikan jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan yaitu pendek. Penelitian ini memerlukan hipotesa atau pernyataan penelitian yang perlu dijawab dengan sesuai tujuannya. Analisis datanya menggunakan statistik baik diferensial maupun inferensial. Penelitian ini lebih menekankan pada produk daripada proses, dan sampel penelitian yang digunakan itu luas, random, akurat, dan representatif. Setelah itu, jenis dari penelitian kuantitatif ini ada penelitian eksploratif, yaitu ditujukan kepada desain pengumpulan data yang luas, disengaja, dan sistematis. Dan ada juga jenis lainnya yaitu penelitian deskriptif, suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Ada juga penelitian korelasi, yang mana salah satu bagian penelitian ex post factor, karena pada umumnya penelitian tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada yang langsung mencari adanya suatu hubungan atau dan tingkatan hubungan variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Jenis lainnya yaitu kausal komparatif. Ini juga jenis penelitian ex post factor adalah penyelidikan empiris yang sistematis, di mana penelitian tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena keberadaan dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Setelah itu ada juga penelitian tindakan, yang mana penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Adapun jumlah sampling pada penelitian kuantitatif ini adalah probabilitas sampling. Setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Non-probability sampling yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probabilitas. Pemilihan sampel tidak secara random. Selanjutnya yaitu penelitian gabungan atau mix. Latar belakang dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu adalah dari
Alan Brayman itu menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian juga dengan penelitian kualitatif. Dia juga ada kelebihan dan kekurangannya, maka penggabungan adalah cara untuk melengkapi atau menyempurnakan. Selanjutnya yaitu menurut Julian Brayman menyatakan bahwa logika tringangulasi itu temuan-temuan dari satu jenis studi dapat dicek pada temuan-temuan yang diperoleh dari jenis studi lainnya. Penelitian kualitatif membantu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu juga membantu penelitian kualitatif. Biasanya penelitian ini berarti penelitian kualitatif membantu dalam hal pemilihan subjek pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, struktur dan proses penelitian kuantitatif terutama efisien pada penelusuran ciri-ciri struktural kehidupan sosial, sementara penelitian kualitatif itu biasanya lebih akurat atau kuat dalam aspek-aspek operasional. Setelah itu, ada juga tahap dalam proses penelitian dari kuantitatif dan penelitian kualitatif ini bisa menjadi selaras untuk tahapan yang berbeda dari studi longitudinal. Selanjutnya yaitu materi tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses berpikir secara inquiry yang berdasarkan pada pemahaman akan tradisi metodologi yang berbeda sebagai bagian dari memperoleh informasi atau memecahkan masalah. Penelitian kualitatif ini berfokus pada pengalaman orang, masalah yang unik atau berbeda secara individual. Jadi penelitian kualitatif ini adalah penelitian dengan strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengetahuan, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun gambaran akan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Memiliki fokus atau multi metode yang beragam sesuai dengan tujuan penelitian. Karakteristik dari penelitian kualitatif adalah deskripsi yang mendetail terkait situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu baik bersangkutan manusia maupun hubungan dengan manusia lain. Perbedaan langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaannya atau jalan pikirannya. Deskripsi yang mendetail tentang sikap atau tingkah laku seseorang. Adapun jenis-jenis dari penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, penelitian historis, penelitian fenomenologi, penelitian kualitatif deskriptif, penelitian etnografi, dan etnometodologi research. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian di bidang penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ada eksperimental yaitu eksperimental murni, eksperimental kuansi, eksperimental lemah, dan non-eksperimental yaitu deskriptif, korelasi, survei. Pada kualitatif interaktif yaitu ada etnografi, historis, fenomenologis, studi kasus, dan pada kualitatif non-interaktif yaitu analisis konsep, analisis kebijakan, analisis historis. Ada juga penelitian tindakan, penelitian pengembangan atau R&D, penelitian mix. Adapun ada juga penelitian deskriptif yaitu dari segi metode pengumpulan datanya, penelitian deskriptif ini dibagi menjadi penelitian laporan diri, studi perkembangan, studi kelanjutan, studi sosiometrik, dan ada juga deskriptif dan ex post faktor terjadi sekarang tanpa ada perlakuan, terjadi sekarang tanpa ada perlakuan, apa adanya, tidak ada uji hipotesisnya, minimal satu variabel, lebih cenderung satu variabel.
Masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian didahului oleh pertanyaan. Pada penelitian deskriptif ini ada juga dalam bentuk pertanyaan penelitian yang didahului oleh pertanyaan penelitian, dan juga ada statistik deskriptif, modus, median, min, SD, dan presentasi. Contohnya, analisis faktor-faktor hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan labor dalam pembelajaran IPA di SMA Kota Padang. Variabelnya faktor-faktor hambatan. Guru adalah kompetensi jam mengajar yang banyak dari komitmen Capsek. Ada juga percakapan dari hasil tersebut. Dan ada juga penelitian korelasi, menguji hipotesis dalam bentuk analisis hubungan, melihat hubungan satu variabel dengan variabel lainnya minimal ada 2 variabel. Bentuk hipotesis terhadap hubungan yang berarti antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan dinyatakan dengan angka atau koefisien korelasi atau R. Selanjutnya, jenis penelitian selanjutnya adalah R&D. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang mengembangkan suatu produk dalam bidang pendidikan. Bentuk produk bisa modul pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan media pembelajaran, bahan ajar, dan lainnya. Produk ini nantinya akan diuji kualitasnya dari aspek kepala atau ahli, kepraktisan atau penggunaan yang praktif, keefektifan, di mana sasaran pengembangan produk. Penelitian R&D ini juga berupa kajian tentang proses suatu situasi di mana seseorang melakukan atau melaksanakan rancangan, dan juga kajian tentang rancangan, pengembangan, dan proses evaluasi. Jenis selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian yang dilakukan dalam pembelajaran yang dilakukan guru atau calon guru di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan praktif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru atau calon guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Karakteristiknya yaitu masalah berasal dari guru, tujuan memperbaiki pembelajaran, fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai pengajar atau penelitian, metode utama refleksi diri dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Tujuan dan fokusnya pada penelitian tindakan kelas ini adalah tujuannya memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Fokusnya pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas atau bukan pada input kelas seperti silabus, materi, atau output hasil pembelajaran. Tujuan dari PTK dalam pembelajaran yaitu memperbaiki proses pembelajaran guru di kelas, mencari jawaban ilmiah mengapa masalah tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan. Komponen kelas dalam PTK ini adalah siswa dapat memahami selama mereka melakukan pembelajaran dalam bentuk aktivitas apapun. Guru dapat diamati aktivitasnya pada semua kegiatan kelas seperti mengajar, membimbing siswa, dan lainnya. Selanjutnya yaitu etika dalam PTK adalah jangan menyita banyak waktu dalam pengambilan data. Masalah nyata dilaksanakan dengan selalu memegang etika seperti minta izin, membuat laporan, dan lain-lainnya. Tidak mengganggu tugas proses pembelajaran. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang mengadakan perlakuan atau treatment ataupun manipulasi terhadap variabel penelitian atau variabel bebas. Kemudian mengamati koefisien perlakuan terhadap objek penelitian atau variabel terikat. Ada 3 kegiatan yaitu pertama manipulasi variabel, yang mana itu variabel bebas atau X, mengontrol variabel yaitu variabel kontrol atau Z, mengobservasi perubahan aspek variabel yaitu variabel terikat atau Y. Dikontrol maksudnya diusahakan tidak berubah. Uji hipotesisnya ada variabel yang dimaksud manipulasi yang diberikan perlakuan, dan berdasarkan kontrol
dibagi juga menjadi 3, yaitu pra-eksperimen yang tidak ada perlakuan pembandingan, hanya satu kelas saja, kontrol rendah sekali atau tidak ada dan rendah sekali atau tidak ada kontrolnya, seperti contohnya X tanpa kelas kontrol. Selanjutnya yaitu eksperimen semu, ada treatment perbandingan, kontrol tidak ketat, sering pada penelitian pendidikan. Dan selanjutnya yaitu eksperimen murni, yaitu ada pregnant perbandingan yang mana kontrol tetap atau pada variabel yang berpengaruh di luar variabel. Kegiatannya itu di labor. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen proposal dari berbagai penelitian. Yaitu pertama ada judul penelitian. Pada judul ini ditulis dengan huruf kapital yang bercetak tebal, dimulai dengan tepat di tengah ruang tulisan. Selanjutnya ada latar belakang. Pada penelitian kuantitatif, setelah masalah yang diteliti itu ditentukan variabel apa saja yang akan diteliti dan bagaimana hubungan variabel satu dengan lainnya, dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Sebaiknya rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Pada penelitian kualitatif itu, walaupun dalam penelitian kualitatif masalah ini bersifat sementara, namun perlu dikemukakan dalam proposal penelitian. Pada rumusan masalah ada juga rumusan masalah penelitian kuantitatif, itu setelah masalah yang akan diteliti itu ditentukan variabel apa saja yang akan diteliti. Selanjutnya pada penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya dibuatlah rumusan masalahnya. Selanjutnya komponennya adalah tujuan penelitian. Pada penelitian kuantitatif itu tujuan dan kegunaan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah. Pada penelitian kualitatif itu secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Adapun komponen lainnya yaitu manfaat penelitian. Pada penelitian kuantitatif, manfaat penelitiannya dampak dari tercapaian tujuannya. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Selanjutnya yaitu secara umum komponen dari proposal ini mencakup berbagai hal yang tersusun secara sistematis. Seorang peneliti yang ingin menyusun proposal penelitian perlu memperhatikan beberapa hal, yakni bahwa dirinya memiliki kompetensi tentang hal yang akan diteliti, topik permasalahan yang akan diteliti menarik, topik penelitian memang penting untuk diteliti, selanjutnya memiliki originalitas yang tinggi, selanjutnya proposal penelitian dimaksud sebagai kerangka penulisan rencana penelitian yang mencakup beberapa komponen mulai dari judul, isi hingga daftar pustaka guna menjelaskan beberapa perihal mengapa, bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan. Selanjutnya yaitu komponennya adalah tinjauan pustaka atau kerangka. Dan ada juga metode penelitian. Pada tipe penelitian penelitian kuantitatif itu penelitian yang menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat post-positivity. Selanjutnya itu ada juga pada metode penelitian ini adalah lokasi dan waktu penelitian, ada juga populasi dan sampelnya, jenis dan sumber data, dan juga ada teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel,
Dan komponen lainnya yaitu jadwal penelitian dan biaya penelitian. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai lokasi waktu penelitian. Yang terakhir yaitu ada juga daftar pustaka dan ada lampiran. Materi selanjutnya yaitu tahapan atau prosedur dari berbagai penelitian. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif. Secara umum, dalam melakukan penelitian deskriptif perlu diperhatikan langkah-langkah yang dikemukakan, mengidentifikasi adanya masalah untuk diselesaikan melalui metode deskriptif, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi sampel, teknik penarikan sampel, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Selanjutnya membuat laporan penelitian. Adapun tahap pada penelitian pengembangan R&D yaitu penelitian pengembangan R&D perlu diperhatikan langkah-langkahnya yaitu potensi dan masalah, kedua kegiatan pengumpulan informasi, desain produk, selanjutnya validasi desain, perbaikan desain, uji coba desain, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, pembuatan produk massal, dan selanjutnya yaitu pada penelitian ex post fact yaitu jika seseorang peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan menggunakan ex post factor. Secara umum penelitian ini menempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang singkat untuk dipecahkan melalui metode ex post factor. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Selanjutnya menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya menentukan tujuan dan manfaat penelitian selanjutnya yaitu melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya menentukan kerangka berpikir, pernyataan penelitian dan hipotesis penelitian. Selanjutnya mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini pengumpulan data dan menganalisis data. Selanjutnya mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Yang terakhir yaitu membuat laporan penelitian. Materi selanjutnya yaitu tentang hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Yang pertama, hambatannya adalah dalam melakukan suatu penelitian pendidikan tidak semua akan berjalan dengan baik atau lancar. Akan ada banyak hal-hal yang biasa menjadi hambatan dalam melakukan suatu penelitian. Setidaknya ada dua hal yang membuat hambatan kelancaran suatu penelitian, yaitu yang pertama faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dalam diri sendiri seperti faktor kesehatan, faktor motivasi, faktor kesibukan, faktor kemampuan menulis, dan faktor manajemen waktu. Selanjutnya ada juga faktor eksternal yaitu faktor yang menjadi pendorong dari orang-orang sekitar seperti lingkungan, diantaranya faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor bimbingan, faktor administrasi skripsi, dan faktor referensi. Selanjutnya ada juga keterbatasan dalam penelitian itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, dapat terjadi salah penginterpretasian. Yang kedua, seringkali pembuatan keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. Kedua, hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. Selanjutnya, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Selanjutnya, ada juga kurang mendalami pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan.
Terakhir, kurangnya kemampuan dalam meyakinkan bahwa modul, metode, strategi yang digunakan benar-benar berjalan efektif dan mampu membawa perubahan positif. Solusinya adalah untuk mengurangi terjadi hal-hal tersebut. Dalam melakukan sesuatu penelitian, penulis harusnya mempersiapkan beberapa hal yang dijadikan solusi untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam suatu penelitian, yaitu penelitian tersebut harusnya berdasarkan atas kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dari penulis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Selanjutnya, solusinya adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah, penelitian dilakukan untuk memenuhi pengembangan diri. Selain itu juga dalam melakukan serangkaian penelitian, peneliti hendaknya bisa memahami serta menguasai objek serta apa yang akan diteliti, baik itu terhadap model dan desain pembelajaran yang berlangsung, juga terhadap cara dari pihak yang berwenang dalam mengatur pendidikan itu sendiri, termasuk salah satu kurikulum yang dipakai, media yang digunakan, metode penyampaiannya, dan lain-lainnya. Peneliti juga harus cakap dalam komunikasi tatkala memerlukan suatu informasi tentang topik yang akan diteliti, sehingga hasil tersebut bisa digunakan dan dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan suatu penelitian. Itulah review dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.